Majalah Cahaya Nabawi, pilihan di tengah kerancuan bacaan yang membingungkan. Benteng akidah keluarga Islam, bersumber hanya pada Thariqah Salaf. Disajikan secara lengkap dan bertanggung jawab, mudah dicerna dan mengena pada seluruh aspek kehidupan. Menjawab berbagai persoalan yang tengah terjadi di masyarakat, meliputi fikih, kewanitaan, masalah remaja maupun kesehatan. Majalah Cahaya Nabawi selalu memberikan bonus VCD di setiap edisinya. Ingin mendapat majalah Cahaya Nabawi dan bonus VCD-nya? Hubungi agen terdekat atau bagian pemasaran kami di 0812 3300 3400. Majalah Cahaya Nabawi menuju ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta kita sekalian, yang dengan izin Allah, Allah ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama pada malam hari ini untuk berzikir, untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala demi kebaikan umat manusia, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat beliau kita mengenal hidayat, kita keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dunia keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Seluruh umat manusia dengan berkat Nabi Muhammad keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan hidayat kepada kita dengan Nabi Muhammad, yang telah memberikan keberuntungan kepada kita dengan berkat Nabi Muhammad, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencerdaskan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala sebagai rahmat dan kasih sayang. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan semata-mata rahmat bagi alam semesta ini. Rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang beliau bukan hanya untuk keluarga beliau saja, bukan hanya untuk sahabat-sahabat beliau saja, bukan hanya untuk orang-orang yang beriman dengan beliau saja, tetapi beliau memiliki rahmat dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Rahmat dan kasih sayang bahkan terhadap hewan dan binatang. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendidik para sahabat-sahabatnya dan umat manusia untuk mengasihi dan menyayangi terhadap sesama, dan didikan Rasulullah bukan hanya dengan ucapan tetapi dengan perbuatan, dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad bukan dibuat-buat, tetapi memang aslinya dan bawaan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga satu kali Nabi duduk bersama sahabat-sahabat beliau. Tatkala duduk bersama sahabat, ada seekor kucing datang. Tiba-tiba kucing itu mendekat kepada Rasulullah. Sahabat tidak berani mengusir kucing tersebut, sebab tahu akan perangainya Rasulullah yang penuh kasih bahkan terhadap hewan. Datang kucing kepada Nabi Muhammad, kemudian melihat di gelasnya Nabi Muhammad yang Nabi minum, di situ ada susu, tinggal sedikit, kurang dari setengahnya. Maka kucing tersebut memasukkan kepalanya ke gelas, ke wadah itu, dan meminum dari susu yang ada di situ. Sampai baru minum sedikit, kepalanya kucing tidak mampu masuk sampai ke dasar wadah gelas tersebut. Maka Rasulullah melihat kucing tersebut, seraya Nabi Muhammad memiringkan gelas agar kucing itu dapat minum dengan tuntas dan selesai. Selesai minum kucing tersebut, jalan. Sahabat heran, ya Rasulullah, apakah tidak najis? Apakah tidak kotor? Maka Nabi Muhammad menyatakan, innaha laysat binajisah, innaha minat tawafati alaikum. Kucing ini tidak najis, termasuk hewan yang selalu berada di lingkungan kita sekalian, di perumahan kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu mukjizat beliau yang kita kenal, ketika Nabi masuk ke satu perkebunan di kota Madinah, maka di dalam perkebunan tersebut ada bagian yang dikurung, yang tertutup. Ditanya, apa ini? Terdengar suara berisik, bising di dalam tempat tertutup itu. Dibilang, unta saya. Entah bagaimana tiba-tiba menjadi liar, mengamuk. Maka Rasul bilang, buka, biarkan saya mau tahu. Dibilang, ya Rasulullah, dia menyerang siapapun juga. Maka Nabi Muhammad berkata, buka, biar aku lihat. Maka ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam kandang tersebut, itu unta dari jauh melihat Rasulullah, langsung berlari menghampiri Nabi Muhammad. Tatkala sampai di hadapan Rasulullah, langsung berhenti. Unta yang katanya liar, sedang mengamuk, melihat Rasulullah langsung tenang, mendekatkan kepalanya ke kaki Nabi Muhammad. Dengan bibirnya seolah-olah mencium kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bilang dari kejadian itu, ya Rasulullah, ini unta saja bersujud kepada engkau, kita bersujud pula kepada engkau, izinkan kami untuk bersujud. Rasul mengatakan, tidak boleh manusia bersujud untuk makhluk lainnya, manusia hanya boleh bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas unta tersebut mendekatkan mulutnya ke telinga Rasulullah, menggerakkan bibirnya. Nabi pun kemudian balik berbisik di telinga unta tersebut, seperti ada saling berdialog antara mereka, saling berbisik. Maka Nabi Muhammad setelah itu berkata, memanggil, mana pemilik unta ini, kemari. Unta ini dia menjadi liar, dia mengadu barusan kepada saya. Dia berkata bahwasanya selama ini dia dipaksakan untuk mengerjakan pekerjaan berat, diberikan tugas beban yang banyak, tetapi hanya diberikan makan yang sedikit. Jadi ini unta protes, bukan manusia saja yang kenal protes dan demonstrasi, unta pun demikian. Maka pemilik unta itu berkata, ya Rasulullah, betul, memang saya kurang dalam memberi makan unta ini dan memang banyak saya pekerjakan. Tapi karena ini unta sudah minta tolong kepada engkau, maka mulai sekarang unta ini hanya makan dan tidak ada pekerjaan yang saya bebankan kepada dia. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unta minta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Nabi Muhammad bahkan terhadap binatang. Siti Aisyah radhiyallahu anha, satu kali dia naik unta. Untanya masih agak belum jinak, betul jinak. Maka Siti Aisyah menggerak-gerakkan, memajukan, memundurkan, agak memukul unta tersebut agak kasar. Maka Nabi Muhammad berkata, ya Aisyah, urfugi,
biha. Wahai Aisyah, lemah lembutlah terhadap naga, terhadap unta yang engkau naiki tersebut. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya memukul wajah binatang. Dilarang oleh Rasulullah SAW memukul wajah binatang. Ini kasih sayang dari Rasulullah dan rahmat yang diajarkan oleh Rasul SAW. Kalau kita dilarang memukul wajah binatang, apalagi wajah manusia. Binatang tidak boleh pukul. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi bercerita, dahulu dari kalangan Bani Israel ada seorang wanita. Dia diazab oleh Allah Ta'ala di dalam api neraka. Dia masuk neraka gara-gara satu perbuatan dosa yang dia lakukan. Apa yang dilakukannya? Dia memelihara kucing. Kucing itu dia kurung, tapi dia tidak perhatikan, tidak dia berikan makan, dan juga tidak dia lepaskan untuk cari makan sendiri, hingga kucing itu mati. Maka Nabi Muhammad berkata, wanita ini diazab di api neraka gara-gara dia memenjarakan kucing, tidak memberinya makan ataupun melepaskannya untuk kucing itu mencari makanan sendiri. Rasul SAW menyebutkan bahwasanya mencelakakan seekor kucing masuk neraka. Haram kita memukul binatang di wajahnya. Wa Rasulullah mencontohkan rahmat dan kasih sayangnya, memberikan susu yang dimiliki untuk kucing. Bahkan disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ada seorang wanita dari Bani Israel, selalu melakukan dosa, tapi dia punya satu kebaikan. Satu kali di padang pasir dia melihat seekor anjing yang menjulurkan lidahnya keluar kehausan. Mau minum, tapi minumnya airnya ada di dalam sumur. Dia tidak bisa mengambilnya. Maka wanita itu yang turun ke dalam sumur. Dia turun ke dalam sumur tersebut, dia ambil air dengan sepatunya. Dia wadahkan air sedikit untuk memberikan minum kepada anjing tersebut. Hingga berkali-kali dilakukan sampai hilang dahaganya, pergi anjing tersebut. Maka Rasul mengatakan, Allah Ta'ala ampuni dosa wanita tersebut dan dimasukkan surga berkat kasih sayangnya terhadap seekor anjing. Apabila kasih sayang terhadap binatang, walaupun itu anjing, memberikan manfaat, bagaimana kalau kasih sayang tersebut kita berikan kepada umat manusia? Apabila mencelakakan binatang, mencelakakan kita besok di akhirat, maka bagaimana halnya apabila kita mencelakakan manusia lainnya? Rasulullah SAW diutus sebagai rahmat dan kasih sayang terhadap umat manusia. Bukan hanya terhadap kawan dan orang-orang yang dekat, yang cinta, yang pro terhadap Nabi Muhammad. Bahkan terhadap lawan yang memerangi dan memusuhi Rasulullah, Rasul sayang dan kasihan terhadap mereka semuanya. Sehingga peperangan yang terjadi di zaman Rasul SAW bukan Rasul memulai, tetapi lebih banyak Rasul mempertahankan diri. Dan Rasulullah SAW ketika banyak para sahabat yang terbunuh, sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka orang-orang yang memerangi kita, mencederai kita, sumpahi mereka, kutuk mereka. Maka Nabi berkata, ma bu'ithu la'anan wala sabbaba, innama bu'ithu rahmatan lil alamin. Saya diutus oleh Allah Ta'ala bukan sebagai tukang caci maki. Saya diutus oleh Allah Ta'ala bukan sebagai tukang mengutuk untuk melaknat orang lain, tidak. Tetapi saya diutus oleh Allah Ta'ala pembawa rahmat dan kasih sayang bagi alam semesta ini, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Nabi Muhammad mengajarkan rahmat itu kepada kita sekalian, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mengerti tentang toleransi, tapi
ada batasan, ada koridor yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengantar penunjuk jalan Nabi Muhammad saat hijrah adalah seorang non-muslim yang menjadi penunjuk jalan dalam hijrahnya Rasulullah. Namun orang yang non-muslim itu dia amanat, terpercaya, dia yang menjadi penunjuk jalan dalam hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam perjalanan hijrah, berapa banyak orang-orang yang non-muslim mereka pro dan mendukung Nabi Muhammad menyediakan minuman atau bekal untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya setelah melihat akhlak Nabi Muhammad tertarik kepada Islam. Seperti diantaranya adalah Ummu Ma'bad. Dikenal Ummu Ma'bad tersebut memuji dan mensifatkan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih dahulu menjamu Nabi Muhammad baru tertarik kepada Islam. Dan Rasulullah tatkala di Madinah ada seorang Yahudi yang bekerja membantu di dalam rumahnya Rasulullah. Tiap hari datang membantu bekerja di dalam rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenahi rumah. Sehingga tatkala orang Yahudi tersebut, pemuda itu, anak kecil tersebut sakit keras, Nabi datang menjenguk ke rumahnya. Dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi datang menjenguk ke rumahnya, melihat anak ini sudah tidak ada harapan, dalam keadaan sakaratul maut, maka Nabi Muhammad barulah berkata kepada anak tersebut, "Ya ghulam, wahai pemuda, ucapkan kalimat la ilaha illallah, aku menjadi saksimu besok di hari kiamat di hadapan Allah." Maka anak tersebut memang tertarik kepada Islam, namun dia takut kepada ayahnya. Maka dia menoleh ke arah ayahnya, minta persetujuan ayahnya. Ayahnya berkata, "Ya waladi, ati' Abul Qasim, wahai putraku, turut kepada apa yang diucapkan Abul Qasim Nabi Muhammad." Maka anak tersebut dengan gembira berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dan tidak lama setelah itu meninggal dunia. Nabi keluar dari rumah anak tersebut tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah yang telah menyelamatkan sebuah nyawa dengan berkat aku." Menyelamatkan, memasukkan ke dalam surga dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali, satu waktu, Nabi bersama sahabat-sahabat sedang duduk, tiba-tiba ada jenazah Yahudi lewat di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah berdiri dan menangis melihat jenazah Yahudi tersebut. Maka ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ini kan istausu bil asiri khaira." Perlakukan para tawanan dengan sebaik-baiknya. Sehingga disebutkan bahwasanya para sahabat Rasulullah memberikan makanan terbaik mereka kepada para tawanan. Makanan terbaik diberikan kepada para tawanan yang non-muslim. Makanan yang mereka pilih yang paling bagus, yang paling nikmat untuk para tawanan. Mereka makan yang biasa saja. Kenapa? Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai bukan hanya para sahabat, keluarganya Nabi Muhammad, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mereka berpuasa. Udah masak makanan, tahu-tahu mau buka puasa ada yang ketuk pintu rumah. Dilihat siapa? Saya orang miskin, belum makan. Sayyidina Ali bilang, "Ayo kita kasih dia makanan, kita masak, masih ada sedikit makanan." Diberikan, mereka masak makanan yang baru lagi untuk mereka berbuka. Udah disiapkan, ada lagi yang ngetuk pintu rumah. "Siapa?" "Saya anak yatim, belum makan." Bilang, "Kasih dah anak yatim. Kita masih punya makanan, masih tinggal sedikit terakhir untuk kita." Ya udah kita masak. Dimasak, udah mereka tinggal sedikit lagi buka puasa mau makan, ada yang ketuk pintu rumah. Ditanya, "Siapa?" "Asir, tawanan." Artinya tawanan di sana diperlakukan dengan baik. Mereka bisa keluyuran jalan, diberikan makanan yang terbaik. Ini ada tawanan meminta makanan. Bilang, ini pesan Rasulullah, berikan makanan kepada mereka. Ini Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang masih kecil. Mereka sedang berpuasa. Makanan untuk mereka berbuka, mereka berikan kepada orang tersebut. Sehingga mereka puasa hanya berbuka dengan air putih saja. Toleransi mana yang lebih tinggi daripada toleransi yang semacam ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang indah
dari Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita harus tunjukkan hakikat Islam yang sebenarnya seperti ini, wajah Islam yang sebenarnya seperti ini. Rasulullah berkata kepada para sahabat, la tasubbul amwat fatu'dzul ahya. Jangan kalian mencaci orang-orang non-muslim yang sudah meninggal. Orang non-muslim yang sudah meninggal jangan dikatain, jangan dicela, jangan dimaki, jangan dijelek-jelekan. Sudah meninggal non-muslim jangan dimaki. Fatu'dzul ahya, kalian akan mengganggu yang hidup. Yang hidup terganggu dengan cacian tersebut. Sebab di antara yang hidup ayahnya non-muslim, tapi mereka bisa hidup seperti itu. Karenanya saudara-saudara sekalian, akhlak dan adab dan rahmat serta kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita tumbuhkan. Islam masuk ke bumi Indonesia ini, masuk ke bumi Nusantara ini bukan dengan kekerasan, namun dengan kelembutan, dengan akhlak, dengan budi pekerti. Sehingga tertarik orang-orang kepada indahnya Islam, kepada rahmat dan kasih sayang yang dibawa oleh agama Islam ini. Disebutkan di antaranya minal mutaakhirin, dari salah seorang ulama, itu pekerjaan dia masuk ke kota-kota yang tidak ada non-muslim di situ, dia berdagang di situ, dia berbisnis, dia buka toko. Dia buka toko di situ, dia menjual, tapi dia menunjukkan akhlakul karimah dalam bisnisnya dia. Sehingga orang tertarik. Kalau ada orang beli gula, diberikan sedikit tehnya. Beli teh, diberikan sedikit gulanya, gratis. Beli beras, diberikan sedikit minyak. Bilang, saya hanya beli ini, kenapa engkau berikan ini? Oh, Nabi kita mengajarkan untuk berbuat baik. Kenapa? Sehingga tertarik, berbondong-bondong orang tertarik kepada agama Islam dengan akhlak yang mereka tunjukkan. Namun dengan kekerasan bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Mutawalli Sya'rawi itu beliau pernah berkata, saya dialog dengan satu orang yang ekstrim. Pekerjaan dia bikin bom, meledakkan di tempat maksiat atau membunuh orang-orang non-muslim. Maka saya tanya sama dia, kamu ketika membunuh, melakukan kejahatan tersebut, mereka yang mati itu masuk surga atau masuk neraka? Dia bilang jelas masuk neraka. Baik. Pertanyaan kedua, setan, iblis ingin manusia masuk surga atau masuk neraka? Dia bilang setan, iblis ingin manusia masuk neraka. Kalau begitu kamu dengan iblis satu tujuan, memasukkan orang ke dalam api neraka. Tapi Nabi Muhammad bertahan, dilempari, berdarah, dimaki, dicaci, ditaruh duri di jalanan beliau, dicekik dari belakang, diperangi, keningnya pecah, giginya patah, darah mengalir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun, 13 tahun masa-masa sulit di Mekah, dan beliau diboikot, hanya makan dedaunan. Hingga setelah kejadian tersebut istrinya sampai wafat dan meninggal dunia, pengaruh daripada pemboikotan itu. Nabi tetap bersabar kepada mereka, ingin semua orang dapat hidayat, dapat kebaikan. Malaikat gunung bilang, ya Rasulullah, kalau engkau mau ini gunung siap ditebalikkan untuk menyiksa mereka. Rasul bilang tidak, kalau mereka tidak mau beriman, saya masih nunggu anaknya. Anaknya enggak beriman, saya masih nunggu cucunya. Cucunya enggak beriman, cicitnya saya masih tungguin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengan kawan sahabat kita paling kita perhatian dengan dia atau anaknya. Cucunya belum tentu kita perhatian. Ini dengan keturunan yang masih belum lahir masih diperhatikan oleh Rasulullah, bukan dari kawan, dari orang yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa luas rahmat dan kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tatkala beliau masuk ke Mekah, setelah beliau terusir, diancam dibunuh, dikejar, diperangi, dikhianati, diboikot, terbunuh sahabat-sahabatnya dan keluarganya.
Nabi masuk ke Mekah, merebut dan memenangkan kota Mekah, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan masuk sambil membusungkan dada dan berbangga, saya penguasa yang baru, siap membalas kalian. Tidak. Nabi Muhammad jalan, setelah saya timbang besokannya habis. Seandainya dibiarkan gak ditimbang, akan terus keberkahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat penguasa yang sangat luar biasa, Shallallahu Alaihi Wasallam. Teladan bagi semua orang, semua pemimpin dunia, dan diakui oleh semua umat manusia tentang keteladanan dan kepemimpinan Rasulullah. Datang satu orang ke Madinah, berkunjung kepada Nabi, dan dia non muslim. Dia mau tahu ini tentang pemimpin yang baru. Ditanya, mana pemimpin kalian? Di masjid. Mana istananya? Mana rumahnya? Nggak ada, di masjid. Sampai ke masjid nggak ketahuan duduknya di mana. Nggak ada tempat istimewa untuk Rasulullah. Beliau duduk biasa seperti sahabat-sahabatnya. Kalau berjalan, kadang Rasulullah di tengah, kadang di belakang, kadang di depan. Nggak harus paling depan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semua sahabat ta'zim dan hormat kepada Nabi Muhammad. Sampai ketika dilihat, mana Rasulullah? Mana Nabi Muhammad di sini? Dia bilang, itu dia orangnya. Ketika melihat Nabi Muhammad, dia terkagum-kagum melihat wajah dan karisma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai itu orang gemeteran, takut. Nabi menenangkan orang tersebut. Hawin alaik, ihda, tenang, tenang. Innama ana ibnu mra'atin kanat ta'kulul gadid. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah putra seorang wanita yang dulu kerjaannya makan dendeng, makanan setempat di kampung mereka. Saya bukan siapa-siapa. Rasulullah bilang, innama ana abad, akul kama yakulul abad, wa ajlis kama yajlisul abad. Saya hanyalah seorang hamba. Saya makan seperti makannya hamba saya duduk seperti duduknya hamba sahaya. Datang Adi bin Hatim, non muslim. Nabi melihat orang tersebut, langsung menyambut, ini kepala suku. Sukunya suka memerangin Nabi. Wah, ini dia belum masuk Islam. Disambut oleh Rasulullah, diajak ke rumahnya Nabi Muhammad. Sampai di rumah Nabi Muhammad, di rumah Nabi nggak ada perabotan. Itu Adi bin Hatim bilang, saya diajak ke rumah Rasulullah. Waktu mau masuk rumah ada satu wanita tua, rupanya ada keperluan sama Nabi. Menahan Nabi, ya Rasulullah saya punya hajat. Nabi berdiri menunggu wanita itu sampai selesai mengungkapkan keperluannya kepada Nabi, diselesaikan, tuntaskan, baru jalan lagi. Siapapun tidak segan untuk minta pertolongan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk ke rumahnya Rasulullah, rumahnya sederhana, lantainya tanah. Di situ ada satu tempat duduk, bantalan atau semacam sejadah tikar kecil untuk satu orang. Maka Nabi Muhammad langsung menyediakan kepada Adi bin Hatim, engkau duduk di sini. Nabi langsung duduk di lantai, di tanah. Itu orang non muslim, duduk di tempat istimewa, tempatnya Nabi Muhammad. Hingga dia tertarik kepada Rasulullah, nggak keluar dari tempat itu, melainkan sudah masuk ke dalam agama Islam dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai sekalian pecinta Nabi Muhammad, kemana kita dari akhlaknya Rasulullah? Kemana kita dari rahmat dan kasih sayang yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi dimaki, tersenyum, dicaci, tersenyum. Ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababih wa idza dhuyya haqqullahi lam yagum ahadun li ghadabih. In khusima yasmud wa la yujawib. Apabila beliau dicecar dengan permusuhan, dicaci, dimaki, Nabi diam, tidak menjawab cacian orang yang mencaci beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Mari kita hidupkan, kita tunjukkan. Keindahan Islam bukan di buku, bukan di kertas, tapi hakikat Islam dalam perbuatan kita, dalam keseharian kita, dalam kita bermasyarakat, dalam kita bergaul, dalam kita berjalan, dalam kita berkelompok, berdiskusi, berorganisasi satu sama lain. Di situ Islam. Orang-orang dulu mereka tertarik kepada Islam. Mau tahu tentang Islam, nih lihat saya. Tapi orang sekarang mau tahu tentang Islam, jangan lihat saya, lihat kitab, lihat buku. Tahu apa orang tentang buku tersebut? Tunjukkan Islam dari pribadi kita, dari keseharian kita. Sampai salah seorang ulama Yahudi, Abdullah bin Salam, dia berkata, sebelum dia masuk Islam, dia cerita,
lamma ra'aituhu alimtu annahu laisa biwajhin kadzdzab. Begitu saya melihat Nabi Muhammad, saya langsung tahu ini bukan wajah pendusta, ini wajah orang yang benar, wajah orang yang jujur. Seperti ini. Nah, kita muslim, mukmin harus bisa mencerminkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menteror, Nabi tidak mengganggu, Nabi tidak menzalimi, tapi memaafkan. Nabi memerintahkan kita, yang menzalimi kita, maafkan. Nabi Muhammad berkata, aya'jaz ahadukum ayyakuna mithal Abi Dhamdam? Apakah kalian tidak bisa menjadi seorang yang seperti namanya itu Abu Dhamdam? Siapa Abu Dhamdam? Itu kalau pagi dia keluar, dia bilang, ya Allah, aku bersedekah dengan kehormatanku. Kalau ada orang yang mengganggu aku, ngatain aku, menceritakan keburukanku, aku maafkan. Ini sedekahnya aku. Aku maafkan orang. Ada yang mencaci, ada yang ngatain, ada yang ngezalimin, sudah aku maafkan sebelum mereka berbuat. Rasul bilang, tidakkah bisa kalian menjadi seperti orang yang semacam ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, marilah kita perbaiki diri kita. Sebab kebaikan adanya di sini, dalam diri kita. Jangan nunggu dari luar. Jangan tunggu saya mau baik, ntar kalau pemerintahan baik baru saya mau jadi baik. Jangan nunggu dari luar. Dari kita sendiri, dari perangai kita, dari akhlak kita, dari keseharian kita. Jangan tunggu dari luar. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pemimpin yang bijaksana, penuh rahmat, penuh kasih sayang dan cinta kepada umatnya. Dan majelis-majelis yang semacam ini, majelis salawat, majelis maulid, majelis zikir, ini adalah majelis yang membawa rahmat dan kasih sayang dan membawa kerukunan. Dan kalau ada ilmu tapi membawa perpecahan, bukan ilmu, itu namanya racun. Pengajian membawa kerusuhan, bukan pengajian. Majelis bikin ribut, bukan majelis. Bukan majelis Nabi Muhammad. Majelis Nabi membawa damai, membawa rukun, menjaga kehormatan semua yang hadir di situ. Dijaga kehormatan mereka dan diperhatikan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya, marilah kita istiqamah dengan apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat majelis ini Allah taala memberikan keamanan kepada kita sekalian. Allah taala memberikan ampunan kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayat dan bimbingan kepada kita sekalian. Allah Ta'ala berikan kita kerukunan satu sama lain, dijaga kita semuanya dari bala, dijauhkan dari musibah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maafnya kepada kita sekalian. Insya Allah dengan berkat majelis ini yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terkena bala musibah dijauhkan dari bala dan musibahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki keluarga yang telah meninggal dunia, Allah Ta'ala masukkan pahala dan nikmat di dalam kubur mereka. Allah Ta'ala angkat azab dari keluarga kita yang telah meninggal dunia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kubur mereka bagaikan taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan menumbuhkan akhlak Nabi Muhammad di negeri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan menumbuhkan rahmat dan kasih sayang Nabi Muhammad pada diri kita, pada keluarga kita, pada negeri kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah senantiasa memberikan keberkahan kepada kota Ambon, masyarakat Maluku, seluruh Indonesia Timur dan bumi Indonesia ini. Dan Allah Ta'ala sebarkan rahmat dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita doakan seluruh panitia pelaksana daripada acara yang mulia ini, pengurus masjid, PHBI, dan seluruh aparat negara, pemerintah, Polri, TNI, semua yang punya andil. Para ahli majelis yang ada di sini, hadirin hadirat, insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bangun dari majelis ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diridhai oleh Allah Ta'ala. Terakhir, ada satu hadis dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nabi berkumpul di sini, dan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mentalginkan kalimat la ilaha illallah kepada semua yang hadir. Tiap kali Nabi mentalginkan la ilaha illallah, selesai itu diikuti oleh semua yang hadir sahabat. Sampai 3 kali. Terus Nabi berkata, ketahuilah bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian.
InsyaAllah kita hadir dari tempat ini, Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Ya Rabb, hidupkan kami semua dalam la ilaha illallah, wafatkan kami semua dalam la ilaha illallah, kumpulkan kami besok di akhirat bersama ahli la ilaha illallah di bawah bendera Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, hidupkan kami di syariat Nabi Muhammad, mengikuti sunnah Nabi Muhammad, dalam cinta kepada Nabi Muhammad. Jadikan kami orang-orang yang menghidupkan akhlak dan rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan wafatkan kami dalam cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, kami berkumpul pada malam hari ini dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad karena cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, jangan pisahkan kami dari kekasih kami Nabi Muhammad di dunia maupun di akhirat. Izinkan mata kami untuk melihat Nabi Muhammad, izinkan tangan kami untuk menyentuh tangan dan bersalaman dengan Nabi Muhammad, mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kumpulkan kami besok di bawah bendera Nabi Muhammad, masukkan kami surga bersama Nabi Muhammad. Beliaulah yang pertama masuk ke dalam surgamu. Masukkan kami ke dalam istana-istana surga bersama Nabi Muhammad. Beliaulah yang pertama memasuki daripada istana-istana tersebut. Dan rahmati kami tatkala Engkau cabut nyawa kami, dan jadikan ucapan terakhir kami ketika wafat dan meninggal dunia kalimat la ilaha illallah. Ya Rabb, berikan keamanan kepada negeri kami, berikan rahmat dan kasih sayang kepada keluarga kami, berikan kedamaian di dalam negeri kami ini. Jadikan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Jadilah Engkau yang maha pengampun terhadap kami sekalian, ya Ghafur, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Quwwatil Matin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.